Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena pada sore hari ini menjelang buka puasa Ibu berkehendak untuk memberikan materi yang ada di e-learning dengan cara merekam suara lewat audio. Ya, semoga ini bisa menambah pemahaman pada saudara selain membaca materi yang sudah diupload di e-learning. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Apakah puasa semua? Ya, Ibu ucapkan selamat berpuasa ya. Semoga puasanya menjadi puasa yang barokah ya, bisa menjadi jalan untuk ampunan dosa, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik karena telah diproses dengan latihan ketangguhan mental dari Allah SWT, bagaimana harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, kemudian berbuat baik lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa, dan harapannya adalah barokah, yaitu diampuni dosa, diberi cahaya iman ya, kemudian ketakwaannya bertambah, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah SWT dan menghindari semua larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi dan menjadikan saudara mahasiswa semua menjadi mahasiswa yang soleh-solehah, yang baik, yang pintar, yang cerdas ya, dan yang ilmunya bermanfaat kelak. Saudara mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan keempat ya, mungkin juga ada katanya dengan pertemuan yang ketiga, itu ada tema tentang asas-asas berlakunya KUHP menurut waktu dan tempat ya. Jadi kalau kita pada materi sebelumnya bicara tentang apa itu hukum pidana, kemudian bagaimana hukum pidana itu digunakan, tujuannya, fungsinya ya, kemudian dasar hukumnya ya, maka kita akan bicarakan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada pada KUHP ya. Jadi ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana. Jadi kalau kita belajar hukum pidana itu maka untuk menerapkan hukum pidana yang ada pada Undang-Undang Hukum Pidana itu ada kaitannya dengan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan ya. Jadi kapan dan di mana perbuatan pidana itu dilakukan, itu ada kaitannya dengan asas-asas berlakunya hukum pidana, khususnya yang diatur di KUHP berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat ya. Jadi apa sih asas-asas? Kata lain dari asas-asas itu adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai yang terkandung pada hukum pidana khususnya di KUHP ya. Jadi yang pertama yaitu asas-asas berlakunya KUHP menurut waktu. Ini diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur pada KUHP pasal 1 ayat 2, pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama yaitu dari pasal 1 dikenal dengan sebutan asas legalitas. Asas ini mengandung arti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi maksudnya suatu perbuatan itu disebut perbuatan pidana atau tindak pidana atau peristiwa pidana
atau delik, ya, dari bahasa Belanda delik atau strafbaarheid itu jika ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi suatu perbuatan dikatakan ya perbuatan pidana jika ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut dengan asas legalitas yang ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Contohnya, ya, ada perbuatan pidana yang disebut dengan pencurian karena pencurian itu diatur pada pasal 362 KUHP. Kemudian ada perbuatan pidana yang disebut dengan pembunuhan karena perbuatan ini diatur pada pasal 338 KUHP dan seterusnya. Jadi ya itu adalah pengertian dari asas legalitas. Asas legalitas ini lahir karena adanya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak, ya, pada zaman raja-raja di Perancis. Jadi kalau tidak ada statement asas legalitas ini, maka seorang penguasa, misalnya raja atau presiden, itu dia bisa membuat perbuatan apa saja yang menurut kepentingan dia, menguntungkan dia, disebut sebagai perbuatan pidana. Ya, misalnya kalau presidennya atau rajanya menginginkan bahwa perbuatan itu karena tidak menguntungkan bagi dia, ya, disebut sebagai perbuatan pidana, maka itu tidak boleh. Yang boleh itu ada perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana itu kalau undang-undang mengaturnya. Contoh konkretnya misalnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi tidak boleh seorang penguasa atau raja atau presiden itu menetapkan bahwa ini perbuatan pidana. Karena kalau kita ngomong perbuatan pidana, karena perbuatan itu dilarang, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, ya, melawan hukum, maka ada akibat hukumnya, yaitu akibat hukumnya ada sanksi atau pidana bagi perbuatan itu. Dan itu kalau misalnya presiden sentimen dengan seseorang, ya, kemudian itu sebenarnya di undang-undang tidak ada, tapi karena sentimen dia nganggep itu perbuatan pidana dan orang yang disentimeni tadi dikasih pidana atau sanksi atau hukuman, maka itu adalah melanggar, ya, nilai-nilai dalam kehidupan, ya. Tidak boleh sewenang-wenang, ya, itu tidak boleh. Jadi asas legalitas ini adalah menghindari tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa, sehingga kalau disebut perbuatan pidana, ya, harusnya dia diatur dulu dalam suatu undang-undang. Bagaimana saudara-saudara? Bisa mengerti, ya? Saya kira nanti sampai di rumah didengarkan, kemudian baca literatur, lihat e-learning, harus begitu belajarnya, ya. Nanti mungkin Anda baru bisa paham daripada hanya membaca saja, ya, karena Ibu mencoba menambah pemahaman ini. Mungkin ada yang cara belajarnya lewat mendengar lebih afdol dan sebagainya. Nah, Ibu lanjutkan, ya. Asas legalitas itu mengandung 3 pengertian. Ya, yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Ya, penjelasannya seperti yang tadi, ya. Kemudian ini, untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan kias atau analogi. Apa itu penafsiran analogi atau kias, ya? Penafsiran analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan rasio suatu peraturan dan kemudian menerapkan pada perbuatan konkret yang tidak diatur pada undang-undang. Jadi dalam hukum pidana itu tidak boleh kita menggunakan seakan-akan, ya, sesuatu yang tidak mungkin itu tidak boleh. Jadi harus pasti dan tegas.
Misalnya yang dimaksud dengan kias atau analogi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana, dalam menafsirkan bunyi pasal dalam satu undang-undang itu, misalnya kita mengambil istilah pemerkosaan, kemudian ada kekerasan seksual, pencabulan misalnya, itu disamakan dengan pemerkosaan. Nah, ini kalau dalam hukum pidana hampir menyamakan begitu, itu tidak boleh. Karena untuk pemerkosaan, perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pemerkosaan itu nanti kriterianya atau unsur-unsurnya itu berbeda dengan pelecehan seksual atau pencabulan, ya. Jadi tidak boleh menggunakan kias. Kalau kias itu menyamakan yang seperti tadi, itu tidak boleh dalam hukum pidana. Ya, jadi itu syarat yang kedua. Kemudian aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Kita semua tahu bahwa tujuan dari sanksi atau pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana atau perbuatan pidana, mungkin kejahatan ya atau tidak boleh mungkin ya, di mana tindak pidana ini terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, yaitu berupa penderitaan fisik. Jadi hukumannya itu penderitaan fisik atau nestapa, seperti pidana penjara, pidana kurungan, kemudian pidana mati, ya. Penderitaan fisik atau pidana ya yang berupa penderitaan fisik itu merupakan paksaan ya fisik, bahwa ancaman pidana terkandung maksud untuk mempengaruhi calon pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi tujuan pidana atau sanksi ya itu yang misalnya berupa pidana penjara, pidana mati yang berupa nestapa atau penderitaan itu, selain untuk pelaku yaitu supaya dia itu jera, kapok, tidak melakukan lagi, karena kalau melakukan perbuatan pidana ya yang merugikan orang lain ya maka dia akan mendapat sanksi ini, maka harus diberi sanksi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dia berikan. Tetapi juga untuk masyarakat ya, kalau masyarakat tahu bahwa kalau merampok atau memperkosa hukumannya berat, maka ini akan mencegah orang-orang di masyarakat yang akan misalnya melakukan perbuatan pidana, karena dia tahu nanti kalau saya melakukan perbuatan seperti ini sudah ada contoh akan mendapat hukuman yang berat dan sebagainya ya. Jadi larangan retroaktif dapat disimpangi seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP ya. Jika ada perubahan dalam undang-undang sesudah saat melakukan perbuatan pidana, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Jadi hukum pidana kita ini ya, punishment, hukuman itu tidak selalu tidak didasari dengan hati nurani yang baik ya untuk pelaku ya, meskipun membuat kapok supaya tidak melakukan lagi, tapi pendekatan manusiawi tetap diberikan. Misalnya dia melakukan perbuatan pidana pas waktu aturan yang lama, kemudian jika ada perubahan dalam undang-undang sesudah saat melakukan perbuatan pidana ya, belum proses peradilan, maka di sini hakim saat sidang harus menggunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Jadi kalau pada saat proses ya perbuatannya sudah dilakukan tapi belum disidangkan, maka di sini hakim harus milih pidana yang ringan bagi terdakwa. Ini adalah pendekatan manusiawi ya, tidak boleh menggunakan aturan yang lalu yang pada saat dilakukan perbuatan pidana tadi tapi belum disidang, gunakan yang berat misalnya. Jadi unsur pendidikannya masuk ya, seperti di lembaga pemasyarakatan yang dulu namanya penjara ya, sekarang itu disebut lembaga pemasyarakatan.
Kalau dulu itu untuk menjerahkan supaya kapok ya, kemudian hukumannya berat. Mbak Karin gak enak pawon, Mbak. Kucingnya, Mbak. Nah, itu maka maaf ya. Maka ini kalau sekarang itu namanya penjara itu lembaga pemasyarakatan. Kan karena sistemnya adalah untuk membina ya, untuk membina pelaku ya, bekas pelaku kejahatan agar nanti setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dia menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana saudara-saudara? Ya, saya kira itu pemahaman tentang asas legalitas yang ada pada pasal 1 ayat 1. Semoga manfaat ya, mungkin nanti bisa didiskusikan pada saat kuliah daring ya, bisa ditanyakan. Kuliah daringnya mungkin bisa lewat WA group atau lewat Google Meet. Saya kira itu ya, saya sudahi. Nanti mungkin ada tambahan kalau bisa merekam ya mungkin ya. Dan tadi maaf ya karena di FH di rumah ya ada warnanya seperti tadi ya. Ya kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.